Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko. Menilai manajemen risiko. Bukan untuk penerapannya nanti ya. Kita nilai dulu manajemen risiko di atas kapal. Pekerjaan-pekerjaan di atas kapal, baik di atas kapal maupun semua pekerjaan pasti ada nilai resikonya. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah di atas kapal. Cara kita menilai manajemen resiko, nilai-nilai seberapa besar resiko di atas kapal, kegiatan yang kita lakukan di atas kapal. Jadi misalnya kita melakukan penurunan skoci misalnya, pasti ada nilai atau angka resikonya. Misalnya kita anggap A, B, C, D, E gitu ya. Atau resiko rawan 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Nanti kita akan bahas itu. Pertama, manajemen resiko. Bahwa kata-katanya adalah keselamatan kita menentukan masa depan kita dan masa depan perusahaan. Karena kapal yang kita bawa itu adalah milik perusahaan dan tidak murah. Kapal yang kita bawa bukan dengan harga 1, 2 juta, 3 juta dan lain-lain. Tetapi lebih dari 100 juta. Pasti dong. Repair kapal aja minimal. Cuci pantat kapal, pengecatan bawah kapal minimal 300 juta. Belum perbaikan yang lain dan sebagainya. Berarti kapal yang kita bawa itu adalah aset besar. Berkali-kali lipat lebih mahal daripada rumah kita sendiri. Bisa buat beli 100 bahkan 200 sepeda motor ya. Maka keselamatan yang menentukan siapa? Kita sendiri. Sebagai kru kapal, baik itu nakoda, mualim, jurumudi, semua ada andilnya tentang keselamatan atau bisa menilai manajemen resiko. Oke. Kalau bukan kita, siapa? Memang itu kewajiban kita bersama. Memang perusahaan wajib ada pemeliharaan, tetapi dari kru yang melaksanakan, anggap saja bahwa kapal ini adalah rumah kita. Berarti harus kita jaga, diri kita juga harus diperhatikan. Difikirkan bagi kita yang punya yang sudah menikah dan punya anak, difikirkan apabila terjadi kecelakaan, siapa yang nanti akan membiayai keluarga di rumah? Bagi yang belum menikah, pikirkan. Nikah itu nikmat, perjalanan masih panjang, dan sebagainya. Pertimbangannya adalah itu. Saya pengen selamat di atas kapal. Saya pengen nikmat di atas kapal. Oke ya. Selanjutnya, tujuannya satu, pentingnya manajemen resiko, pentingnya memanage resiko. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita sudah tahu seberapa besar tingkat resiko kecelakaannya, maka kita pasti harus lebih hati-hati. Contoh, penggunaan APD. Seperti itu ya. Terus kemudian kita juga harus tahu dasar hukumnya pemelaksanaan manajemen risiko. Nanti akan kita bahas bareng ya, biar kita bisa tahu, kita bisa menilai. Ini yang kita lakukan nih manajemen riskannya berapa persen. Seperti itu ya. Nanti kita bikinkan simulasinya. Oke. Yang jelas tujuan kita adalah mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Contoh, penyakit akibat kerja apa di atas kapal? Contoh, melakukan pengelasan. Satu, kita nggak pakai masker,
resikonya adalah paru-paru. Kita nggak pakai alat pelindung mata, bahaya juga sakit mata. Bahkan bisa kebutaan, iritasi paling kecil. Seperti itu. Terus kemudian menjamin atau melindungi tenaga kerja. Kru kapal di situ bisa lebih terlindungi karena setiap pekerjaan kita siapkan APD-nya. Terus kemudian mesin. Yang kita lakukan di pemeriksaan mesin itu harusnya sangat riskan. Karena satu, riskan panas. Kemudian ketika terjadi pembakaran itu juga bahaya asap dan bahaya ledakan. Kemudian juga bahaya putaran. Oke, metodenya kita pakai SOP. Nah, dari setelah kita tahu bisa memanage, bisa menilai resikonya, nanti kita bikin SOP-nya. Kita bikin manualnya. Kita bikin instruksi kerjanya. Gitu. Biasanya kalau memang kita berada risk manajemennya tingkat tinggi, berarti kita harus ada safety meeting sebelum mengerjakan. Contoh, kita melakukan pengelasan atau pengawasan ya, kru mengawasi pelaksanaan pengelasan di atas kapal. Bahkan ketika di kapal kargo atau kapal minyak lah, kapal tanker, melakukan pengelasan itu sangat riskan. Harus ada tim K3-nya, harus ada tim pemadamnya dan lain-lain. Dan perlengkapannya juga harus benar-benar baik, sesuai SOP. SOP dari mana? Kita sendiri akan buat. Seperti itu. Dasarnya adalah satu, dari PP, dari ISO, dan lain-lain. Itu nanti ada ISO-nya. Terus kemudian 5 prinsip ya. 5 prinsipnya yang harus kita lakukan dan harus kita ketahui. Pertama adalah menetapkan kebijakan. Artinya menetapkan kebijakan adalah ada hal-hal yang kita tulis. Sekarang teman-teman ambil kertas ya, ambil kertas, pakai pulpen aja, dioret-oret. Pertama prinsipnya adalah satu, menetapkan kebijakan keselamatan di atas kapal. Yang kedua, perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga, pelaksanaan. Keempat, pemantauan dan evaluasi. Kelima, peninjauan. Oke, yang pertama, penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan ini kita tuh lihat seberapa besar tingkat resikonya, seberapa besar resiko kecelakaannya ketika kita melaksanakan pekerjaan itu. Ditulis seberapa besar resikonya. Resikonya apa? Misalnya pelaksanaan pengelasan dulu ya, pengelasan. Resiko bahaya pengelasan. Dinilai. Pertama, kita cari dulu. Kita kira-kira resikonya apa? Pertama, resikonya terbakar. Karena kalau besi itu terkena panas, maka terjadi tingkat panasnya jalur ya, dari titik satu ke titik lain. Misalnya dari frame A, misalnya frame 53 ke frame 54, jalurnya sangat cepat. Termasuk suhunya juga, percikannya juga. Berarti kita lihat bahaya terbakar. Kemudian yang kedua,
kejatuhan, percikan, pengelasan. Contoh di ruang penumpang atau di ruang kru. Di ruang kru biasanya bawahnya lantainya pakai vinil. Maka harus ditutup menggunakan plat atau menggunakan penutup yang aman supaya vinil tidak rusak atau terbakar. Terus kemudian menghindarkan plat yang terbungkus atau yang menempel dengan spons. Di atap kapal biasanya ada spons untuk anti panas. Seperti itu ya. Kalau di ruang mesin biasanya juga ada sponsnya yang riskan terbakar. Jika ada, singkirkan dulu supaya lebih safety. Kemudian itu menetapkan kebijakan ya, resiko-resiko apa kita tulis semua. Kemudian kita rencanakan. Setelah terjadi kita tulis semua resikonya, kemudian kita rencanakan supaya tidak terjadi atau meminimalisir resiko apa yang harus kita buat. Contoh 1, kita bikin SOP-nya. Bagaimana cara pengelasan supaya aman di atas kapal? Salah satunya adalah menyiapkan ahli K3 untuk pengawasan. Pertama. Kedua, menyiapkan pemadam kebakaran atau petugas pemadam standby. Terus ketiga, sebelum melaksanakan kegiatan, lakukanlah safety permit atau safety meeting ya. Safety meeting nanti dibagi bagian A, pengawasan, misalnya pengawasan untuk pengawasan pengelasan, tim B bagian pemadam dan lain-lain. Terkadang terjadinya kecelakaan, terjadinya kebakaran karena pengelasan itu karena gampang ke. Wah gampang, wong cuman ngelas dikit aja. Padahal resikonya sangat besar. Kenapa ketika kapal anchor, ketika kita mau melakukan pengelasan harus izin ke instansi setempat. Izin pengelasan. Karena memang resikonya sangat tinggi. Begitu ya. Terus kemudian ketiga, pelaksanaan. Bagaimana caranya SOP yang kita buat bisa dilaksanakan? Salah satunya adalah kesadaran kita sendiri. Selalu kita pikirkan apabila terjadi kecelakaan, ruginya setengah mati. Gitu ya. Ruginya bukan main. Ketika naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai itu terjadi. Ketika terjadi insiden kemudian di atas kapal tangan terkena alat misalnya kayak gerinda dan lain-lain, kemudian cacat dijahit dan lain, kita nggak bisa kerja, apakah perusahaan akan gaji kita? Mungkin 1-2 bulan ke depan iya. Tapi kalau misalnya kita harus perawatan lama, tangan kena gerinda, terus kemudian dijahit panjang, kemudian kita belum bisa kerja dan lain-lain, apakah perusahaan akan oh ya wis gak apa-apa sampai seterusnya kita gaji? Konsepnya tidak seperti itu. Pasti perusahaan juga akan memikirkan mungkin off dulu mas, off dulu sampai penyembuhan dan lain-lain. Itu resikonya luar biasa. Setelah SOP jadi, pelaksanaan SOP, kemudian yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Kalau SOP sudah kita bikin, kita lihat, kita pantau penerapannya. Kira-kira pas nggak SOP yang kita buat? Pertama, memberatkan atau tidak?
kalau memang sangat memberatkan dan mungkin nggak relevan untuk di pekerjaan itu, misalnya pekerjaan ketinggian, kita bikin SOP pekerjaan tinggi maksimal 10 meter, ya nggak bisa. Untuk pekerjaan yang lebih dari 10 meter nggak bisa dong, maka harus direvisi. Jadi SOP itu yang bagus adalah kita lakukan safety meeting. Setelah safety meeting bersama kita bikin SOP. Kita tulis dulu dari berbagai macam pihak, baik nahkoda, mu'alim, kemudian lihat kita peraturan juga. Kita lihat peraturannya di ISO, di SOLAS, dan lain-lain tentang pelaksanaan keselamatan. Kita lihat dulu. Setelah itu kita tulis. Setiap kapal SOP-nya berbeda. Setiap GT SOP-nya juga berbeda. Karena penanganan kapal itu semua juga berbeda, tergantung kapasitas, tergantung muatan, tergantung juga lintasan. Kayak sandar pun juga semua kapal beda-beda, tergantung lintasannya juga, tergantung muat apa juga, tergantung tipe kapalnya juga. Gitu ya. Seandainya di kapal sudah ada SOP, ya kita terapkan. Tapi jangan hanya SOP sudah ada, kita baca, kita terapkan. Jika itu memang SOP perlu ditambahkan, kita tambahkan. Kita buat lagi, kita adakan safety meeting. Baik dari kapal, perusahaan juga mengikuti. Seperti itu ya. Nah, dari pemantauan dan evaluasi ini kita lihat juga SOP ini penerapannya sudah 100% berjalan dengan baik atau belum. Yang tadi sudah kita bahas bahwa relevan nggak di pekerjaan kita. Gitu ya. Nah, keberatan atau tidak. Terus kemudian pas atau tidak. Seperti itu, misalnya waktu pelaksanaan. Contoh, waktu pengelasan ketika kita mengelas, maksimal mengelas dalam jangka waktu 30 menit misalnya. Kenapa dibatasi? Karena di ruang void, ruang tertutup, ada bahaya ketika kita melaksanakan pengelasan terlalu lama. Dari asap ya. Dari asap, maka harus keluar dulu. Nah, itu nanti dibuat di safety meeting. Berapa lama pengelasan itu dilakukan, kemudian stop dulu. Bisa stop dulu beberapa menit, bisa bergantian dengan yang lain. Contoh, pengelasan tangki. Pengelasan tangki minimal dilakukan oleh 1 orang pelaksana dan 2 orang pendamping misalnya. Kenapa harus pendampingan? Ada kejadian bahwa ada pengelasan tangki di bawah, di bagian bawah ini ya, dekatnya void, keringetan, dia sendiri, temennya yang mendampingi itu naik karena sudah sore, karena udah mau stop. Nah, yang ngelas ini dia nggak mau stop, nanggung, kurang dikit, akhirnya naik dulu. Dia lepas baju karena keringetan, dia ngelas. Ternyata dia kesetrum, kaku di dalam. Begitu temannya lihat, kok udah jam 4:30 kok nggak stop waktu itu di galangan ya. Ternyata begitu dilihat udah kaku, kesetrum. Seandainya ada 2 orang, paling tidak bisa saling mengingatkan. Begitu ya. Nah, terus kemudian peninjauan dan peningkatan. Apabila SOP yang kita bikin kurang, setelah tadi dipantau dan evaluasi, apabila SOP yang kita buat itu kurang, maka ditambahkan. Seperti itu ya. Bagaimana cara kita lihat kurang atau tidak? Kita lakukan evaluasi dan kita lakukan peninjauan di lapangan. Oke? Oke. Manajemen risiko salah satu upaya mengelola risiko
untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Terus kemudian secara sistematis prosedur dan aktivitas untuk kebijakan manajemen adalah kita lihat identifikasi bahayanya. Seperti tadi yang pertama ya, penetapan kebijakannya. Identifikasi bahayanya ini kita identifikasi ketika kita melakukan pekerjaan A, resikonya apa? Ditulis di bawahnya. B, resikonya apa? C, resikonya apa? Ya. Setelah itu kita analisa dan kita nilai tingkat resikonya setinggi apa. Nah, terus kemudian baru kita kendalikan. Pengendalian. Pengendalian ini SOP ya. Harus melakukan A, B, C, D, dan lain-lain. Itu pengendalian supaya tidak terjadi kecelakaan. Terus direview. Ini sesuai nggak? Seperti tadi yang dibahas. Seperti itu ya. Oke, kita terapkan, pada intinya kita terapkan zero accident. 0. Kapal kita aman, tidak ada risiko, semuanya aman. Seperti itu ya. Kemarin saya udah minta dibuatkan 2 orang ya. Satu meja kan 2 orang. Kemarin tak minta untuk membuatkan manajemen resiko. Secara umum sudah betul, tetapi itu terlalu dasar ya. Buat kalian minimal kalian sebelum naik kapal kalian bisa membuat SOP-nya dulu. Resiko kita berada di atas kapal apa? Contoh, resiko kita sebagai kru kapal di atas kapal yaitu kita jarang bisa ketemu keluarga. Resiko kita sebagai pelaut. Nah, resiko kru kapal di atas kapal apa? Iya kan? Kapal berada di atas air. Resikonya apa? Tenggelam. Tapi bagaimana cara supaya kapal itu tidak mudah tenggelam? Supaya kita selamat. Nah, gitu ya, itu penilaian manajemen resiko. Kita nilai seberapa besar tingkat resikonya. Maka kita buat penanggulangannya supaya tidak meminimalisir resiko yang ada. Ya. Nah, SOP yang kalian buat kemarin sudah cukup. Tetapi coba kita latih untuk bikin SOP yang real di atas kapal. Ada banyak sekali kegiatan di atas kapal. Coba ya, teman-teman bikin apapun itu, kegiatan apapun itu bikin kegiatan di atas kapal. Misalnya pelaksanaan sandar kapal, pemuatan, ya, melaksanakan penurunan sekoci, live raft dan lain-lain. Itu ya, uji coba mesin, AE, ME dan lain-lain, jangkar dan sebagainya. Coba ya teman-teman bikin, nanti kita lihat bareng-bareng. 2 orang lagi bikin 1 SOP di atas kapal. Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.